Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala azza wa jalla fi kitabihil jalil, wa laqad karramna bani Adam. Alhamdulillah, pagi ini waktu New York, malam hari waktu Indonesia, kembali kita ketemu dan berbincang-bincang ringan bahagian kedua dari tema kita tentang Al-Karamah Al-Insaniyah, atau apa yang biasa diistilahkan human dignity atau kemuliaan manusia. Di dalam sidang-sidang persyarikatan bangsa-bangsa, apalagi kalau menyangkut tentang HAM, hak asasi manusia, isu karamah atau isu human dignity, kemuliaan, adalah salah satu isu yang sangat mendasar dan kerap kali diperdebatkan bagaimana membangun kemuliaan kepada setiap manusia. Ya, tentu sesuatu yang sangat mulia sekali, karena memang harusnya demikian, bahwa dunia kita dan tentunya organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa ini harus menjadi lokomotif atau penggerak untuk bisa menjamin ya, apa yang disebut dengan human dignity atau karamah insaniyah itu. Kenyataannya memang bahwa kemuliaan manusia masih kerap kali diinjak-injak, kerap kali direndahkan, dan kerap kali dirampas dengan segala cara dan dengan tujuan yang bermacam-macam. Salah satu di antaranya bahwa masih banyak saudara-saudara semanusia kita yang kemudian belum menemukan kemerdekaan sejati. Teman-teman di Palestina, teman-teman di Kashmir, teman-teman di Rohingya, teman-teman kita di Xinjiang di Cina misalnya, masih banyak yang belum merasakan apa yang disebut dengan kemerdekaan. Dan hilangnya kemerdekaan dalam kehidupan seseorang adalah bahagian dari hilangnya al-karamah yang paling mendasar, atau kemuliaan manusia yang paling mendasar. Karena salah satu kemuliaan tertinggi dalam kehidupan manusia adalah adanya kemerdekaan. Manusia hidup bagaimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun, serta nampak seperti bahagia bagaimanapun, senang bagaimanapun, kalau ternyata dalam kehidupan itu tidak merasakan kemerdekaan, maka mereka tidak memiliki kemuliaan. Dan karenanya sistem pemerintahan misalnya yang diktator, yang tidak memberikan kemerdekaan kepada rakyatnya, walaupun barangkali secara ekonomi makmur, bahwa mereka bisa diberikan jaminan sosial, jaminan kesehatan, tapi kemudian tidak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri, tidak ada kebebasan, maka berarti mereka juga tidak memiliki al-karamah atau kemuliaan. Dan karenanya hilangnya kemerdekaan dari kehidupan manusia adalah salah satu bentuk penghinaan kepada kehidupan manusia itu sendiri. Dan oleh karenanya kemerdekaan menjadi salah satu fondasi penting di dalam membangun al-izzah atau al-karamah al-insaniyah, kemuliaan manusia itu. Dalam agama Islam, human dignity is not only a conceptual level. It's not only a conceptual thing. Bukan sekedar konsep saja. Tapi dalam agama Islam ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran Islam itu ditujukan untuk menegakkan al-karamah al-insaniyah atau kemuliaan manusia. Segala aspek ajaran agama Islam itu ditujukan untuk memuliakan manusia tanpa kecuali. Jadi kalau kita melihat bagian-bagian ajaran Islam ini, elemen-elemen atau aspek-aspek ajaran Islam itu
nampak bahwa semua aspek itu menggiring kepada kemuliaan manusia. Kita mulai misalnya dari aspek tauhid kita. Keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Esa dan Satu, Tunggal. Sebuah deklarasi kemuliaan. Karena dasar utama daripada deklarasi tauhid kita, la ilaha illallah itu, adalah mendeklarasikan bahwa tidak ada yang menundukkan kita, tidak ada yang merendahkan kita, tidak ada yang menghamba sahayakan kita dan menghambakan kita, kecuali yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebuah pengakuan karamah yang sangat luar biasa. Karena sekali lagi, kemerdekaan adalah fondasi dari kemuliaan. Bagaimanapun kehidupan manusia, kalau tidak merdeka, maka mereka tidak mulia. Dan oleh karenanya, sekali lagi terkadang kita melihat ada orang yang siap mengorbankan hidupnya, siap mati ya untuk kemerdekaan itu, karena di sanalah sesungguhnya kemuliaan terletak. Maka dalam agama Islam, tauhid itu bukan sekedar deklarasi biasa, lalu kita ucapkan tiada Tuhan selain Allah, tapi itu sebuah deklarasi kemerdekaan yang murni dan sejati. Dalam artian bahwa itu adalah pemuliaan yang paling mendasar. Kita memuliakan diri kita dengan beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat misalnya dalam segala aspek perintah-perintah Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, juga semuanya ditujukan untuk memuliakan manusia. Ambillah salah satu misalnya sholat. Kita sholat 5 kali sehari semalam. Apa hubungannya dengan kemuliaan, dengan al-karamah insaniyah? Karena manusia itu hidup dan menjadi manusia bukan sekedar karena physical appearance, bukan karena sekedar penciptaan fisik dan material. Tapi juga yang terpenting adalah kita menjadi manusia karena adanya apa yang disebut dengan ruh atau spiritualitas. Ketika spiritualitas kita ini menjadi sakit, lemah, gersang, maka di sanalah kemudian rentang terjadi kehinaan-kehinaan dalam kehidupan manusia. Karena ketika kehidupan ruhiyah kita menjadi lemah, maka kita dengan mudah terkontrol oleh hawa nafsu kita sendiri. Tendensi egoistik kita, tendensi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tapi disukai dan dinikmati oleh hawa nafsu itu, maka di sanalah kemudian kita akan melakukan ragam hal-hal yang bisa menghinakan kehidupan kita sendiri. Maka spiritualitas dalam kehidupan kita begitu sangat penting. Dan disinilah kemudian sholat memainkan peranan penting. Karena dengan sholat itu kita memperkuat spiritualitas kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan salah satu tujuan utama daripada sholat ala aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku atau untuk berzikir kepadaku. Maka sholat yang kita lakukan itu bahagian dari upaya untuk menegakkan al-izzah atau al-karamah al-insaniyah, kemuliaan manusia itu. Dengan sholat kita memuliakan diri kita, karena dengan sholat itu kita memperkuat kehidupan spiritualitas kita, dan dengan kehidupan spiritualitas kita itu, kita bisa menjaga kehidupan kita yang mulia. Ketika kita puasa misalnya, itu bahagian dari upaya untuk memuliakan diri kita. Karena puasa intisarinya adalah menahan diri, mengontrol hawa nafsu kita. Manusia yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu adalah manusia yang terjatuh ke dalam kehinaan. Karena mereka akan rentan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemuliaannya sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Ya, manusia diciptakan dengan penciptaan yang terbaik, tapi kemudian mereka menjatuhkan diri mereka ke dalam kehinaan yang sangat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengontrol kecenderungan hawa nafsu yang terkadang merusak itu. Dan disinilah kemudian esensi puasa untuk menjaga kita agar kita tidak terjatuh ke dalam perbudakan hawa nafsu tersebut. Maka puasa yang kita lakukan sesungguhnya juga dimaksudkan untuk menjaga al-karamah al-insaniyah atau kemuliaan manusia kita. Demikian seterusnya. Puasa yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, haji yang kita lakukan, seluruh amalan ritual yang kita lakukan, semuanya bertujuan untuk menjaga kemuliaan manusia kita. Maka jangan kita pernah merasa kok kita diperintah melakukan semua amalan-amalan itu.
Kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus haji, kenapa kita harus qiyamul lail. Semua ini adalah bertujuan untuk memuliakan kita. Ya, karena dengan melakukan semua itu kita akan menjaga eksistensi kemanusiaan kita supaya kita tetap manusia. Maksud saya, karena ada orang yang mirip manusia tapi tidak manusia. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan, malah lebih sesat dari hewan itu sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah hilang jauh dari kemuliaannya sebagai manusia, karena perilaku yang mereka lakukan itu tidak sesuai lagi dengan kemanusiaannya. Maka sekali lagi perintah-perintah yang kita lakukan adalah bagian dari upaya untuk menjaga kemuliaan kita. Lebih dari itu juga, segala sesuatu yang dilarang dalam agama Islam itu adalah bagian dari menjaga al-karamah insaniyah kita, menjaga kemuliaan kita sebagai manusia. Kita dilarang mencuri, kita dilarang berzina, kita dilarang melakukan perampokan, kita dilarang melakukan kezaliman dan sebagainya. Semua itu adalah bagian dari upaya-upaya untuk menjaga kemuliaan kita sebagai manusia. Karena begitu kita terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang, maka pada saat itu kita sudah menjatuhkan diri ke dalam kehinaan. Ya, dan oleh karenanya, perintah maupun larangan dalam agama kita adalah bagian dari upaya untuk menjaga kemuliaan manusia tersebut. Kita melihat juga misalnya dalam agama kita ini, segala sesuatu itu dari segi apa yang diistilahkan dunia barat sebagai human rights atau hak asasi manusia, ternyata dalam agama kita demikian dijaga secara baik. Tidak ada satu aspek HAM atau hak asasi manusia kecuali dalam agama kita ini dijaga sedemikian rupa. Dan itu bagian dari upaya untuk menjaga kemuliaan manusia tersebut. Kebebasan, ekualitas, kesetaraan, ya, dan lain sebagainya, semuanya dijaga dalam agama kita. Ya. Kesetaraan wanita, kebebasan wanita atau emansipasi wanita, semuanya ada dalam agama kita. The right of woman, the right of minority, the right of every single thing that we have in the religion, dalam agama kita ini, semuanya dijaga. Dan oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang HAM, hak asasi manusia, maka Islam melakukan penjagaan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita mengambil contoh yang agak ekstrim, kewajiban berjihad, ya. Bahkan kalaupun kita tafsirkan jihad itu dengan peperangan, maka peperangan dalam Islam itu bukan sekedar untuk pembunuhan. Peperangan dalam agama Islam itu sesungguhnya tidak ditujukan untuk membunuh, tapi ditujukan untuk menghentikan pembunuhan. Dan karenanya orang Islam itu tidak menginisiasi peperangan. Tapi ketika diperangi, maka mereka harus bangkit untuk melakukan perlawanan agar pembunuhan yang orang lain lakukan itu terhenti. Ya. Ini namanya walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'd. Jadi Allah menjadikan manusia itu saling menjaga, dalam artian kalau ada yang zalim maka perlu kita lawan dengan menegakkan keadilan. Maka sekali lagi, peperangan pun yang kita lakukan dalam konsep agama Islam itu bukan untuk pengerusakan, tapi sesungguhnya untuk menghentikan kerusakan yang terjadi. Dan itu bagian daripada upaya untuk menegakkan al-karamah atau kemuliaan manusia tersebut. Finally, mungkin yang terakhir sekali adalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan kemuliaan kemanusiaan kepada semua para sahabatnya dan bahkan non-muslim ketika itu. Kita mengenal dari sejarah bahwa yang ikut kepada Rasulullah SAW dan masuk ke dalam agama ini pertama kali adalah orang-orang yang kebanyakan orang-orang yang lemah. Ya. Mereka yang dari kalangan miskin, ada yang mantan budak dan sebagainya. Di antaranya Bilal ibn Rabah, ada Ammar, Yasir bapaknya, Sumayyah ibunya, dan beberapa lagi orang-orang yang sesungguhnya boleh dikata berlatar belakang dari kalangan yang termarginalkan di masyarakat. Mereka ini kemudian memeluk agama Islam, menerima la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan tiba-tiba kemudian memiliki kemuliaan. Dan ini adalah cara yang otomatis untuk mengembalikan kemuliaan kepada manusia tersebut. Maka ketika orang Islam membeli seorang budak, misalnya, pada zaman itu, ya bukan untuk dijadikan budak, tapi justru untuk dimerdekakan. Ya. Misalnya Abu Bakar membeli Bilal radhiyallahu anhu, bukan untuk dijadikan budak, tapi dibeli untuk dimerdekakan. Nah, inilah pemuliaan Islam kepada manusia
Dan Rasulullah SAW telah mempraktekkan itu, telah mengamalkan itu, dan menjadikan semua sahabatnya secara setara mulia di sampingnya. Bahkan Rasulullah SAW itu memberikan kemuliaan kepada non-muslim. Ya. Mungkin satu contoh saja saya berikan pada kesempatan ini. Bagaimana suatu ketika ada sekelompok orang yang mengusung mayat. Lalu kemudian Rasulullah tiba-tiba berdiri untuk memberikan penghormatan. Ada yang mengingatkan kepada beliau bahwa mayat itu adalah mayat seorang Yahudi non-muslim. Jawaban Rasulullah SAW sangat jelas. Beliau mengatakan, bukankah dia juga seorang manusia? Artinya apa? Pemuliaan kepada manusia itu tetap dan tidak pernah hilang. Masalah menerima kebenaran atau hidayah dan tidak, itu adalah tanggung jawab masing-masing. Tentu di hari akhirat nanti masing-masing akan dipilah-pilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kehidupan dunia kita, kewajiban kita adalah menghormati, memuliakan semua manusia, karena kemuliaan manusia itu diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam. Kalau kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak yang menekankan agar memperhatikan mereka-mereka yang termarginalkan, agar berada di posisi atau di pihak mereka yang terzalimi. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang melakukan kezaliman atau sedang terzalimi. Lalu ditanya, gimana membantu atau menolong orang yang sedang melakukan zaliman? Dia katakan, tahan tangannya untuk tidak melakukan kezaliman. Karena begitu seseorang melakukan kezaliman, maka pada saat itu dia telah mencampakkan dirinya ke dalam kehinaan. Maka sekali lagi, Islam mengedepankan upaya-upaya untuk menegakkan al-karamah al-insaniyah atau memuliakan manusia tersebut. Rasulullah SAW juga misalnya mengatakan, tolonglah orang-orang yang miskin. Innama nusirtum bidu'afaikum. Karena kamu itu ditolong oleh Allah hanya karena kamu bersama dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah di antara kalian. Maka ini bahagian daripada upaya Rasulullah SAW untuk mengembalikan kemuliaan kepada manusia itu. Bahkan doa Rasulullah SAW meminta secara khusus untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang miskin. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam golongan orang yang miskin. Bukan berarti Rasulullah ingin menjadi miskin, tapi pernyataan itu adalah bagian dari dan cara Rasulullah SAW untuk memberikan dukungan, memberikan motivasi, memberikan support kepada mereka yang termarginalkan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena memang ada kecenderungan, dan ini menjadi bagian dari tabiat manusia. Manusia cenderung untuk memihak kepada mereka yang kuat, karena terkadang punya kepentingan dalam hidupnya. Padahal agama Islam datang mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu selalu berada di pihak yang lemah, yang termarginalkan, agar mereka memiliki motivasi dan kekuatan untuk tidak hilang harapan dalam kehidupan mereka. Dan itulah sehingga Rasulullah SAW senantiasa memberikan berita-berita yang menggembirakan, informasi-informasi yang bersifat motivasi kepada mereka yang termarginalkan. Maka sekali lagi, kalau kita berbicara tentang the human dignity atau kemuliaan manusia, alhamdulillah dalam ajaran agama kita ini begitu sangat jelas bahwa semua manusia memiliki kemuliaan yang sama, memiliki kesempatan untuk mulia, dan yang termulia. Karena kenapa? Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa, dan ketakwaan kita ini sama posisinya. Apakah kita hitam, apakah kita putih, apakah kita Asia, Eropa, Timur Tengah, Arab atau non-Arab, memiliki kesempatan yang sama untuk termulia. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling tinggi karamatnya, karamahnya atau kemuliaannya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan sekali lagi, ketakwaan tidak pernah terdefinisikan oleh harta, oleh ras, oleh etnis, oleh warna kulit, dan lain sebagainya, tapi terdefinisikan oleh dua hal, iman dan karakter kita, iman dan akhlakul karimah kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita. Salam dari kota New York bersama saya Syamsi Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.